Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Saya Muhammad Roja, program studi agroteknologi. Video kali ini tentang tugas UTS berupa modifikasi akar, batang, dan daun. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan intinya, baiknya kita ketahui dulu apa sih itu akar adventif. Akar adventif merupakan akar yang pada umumnya dapat ditemukan di atas permukaan tanah. Akar ini merupakan modifikasi dalam struktur tumbuhan dalam menanggapi stimulus dan faktor eksternal. Selain itu, akar adventif dapat membantu tumbuhan berkembang biak secara aseksual atau secara vegetatif. Pada umumnya, akar adventif tumbuh dari jaringan akar lain sehingga menimbulkan adanya jaringan akar lain. Namun ada beberapa keadaan khusus tertentu di mana akar dikembangkan dari jaringan non-akar seperti batang, cabang, bahkan akar yang lebih tua. Nah, ini merupakan contoh dari akar adventif. Jenis-jenis akar adventif. Yang pertama ada akar gantung atau udara. Yang kedua ada akar lutut. Yang ketiga ada akar tunjang. Yang keempat ada akar lekat. Yang kelima ada akar papan. Yang keenam akar napas. Yang ketujuh akar kontraktil. Yang kedelapan akar parasit. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis akar adventif itu sendiri. Kali ini saya akan membahas 4 jenis modifikasi akar, yaitu akar tunjang, akar gantung, akar lekat, dan akar kontraktil. Akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang tumbuh dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang batang supaya tidak roboh. Contoh tanaman yang memiliki akar tunjang: pandan wangi atau Pandanus amarylifolius, pandan duri Pandanus tectorius, api-api Avicenna marina, bakau Rhizopora. Selanjutnya akar udara atau akar gantung. Akar gantung, akar yang berada di atas tanah, tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Akar bersifat adventisius, berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Bila telah mencapai tanah, akar akan masuk ke dalam tanah untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Secara umum dikelompokkan menjadi 2 jenis, gravitop negatif dan gravitop positif. Contoh-contoh tumbuhan dengan akar udara, akar gantung. Yang pertama ada pohon beringin atau Ficus benjamin. Selanjutnya yang kedua ada anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Selanjutnya ada anggrek jambrut atau Dendrobium macrophyllum dan anggrek harina Cymbidium hartinahianum dan pohon bakau Rhizopora. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang akar lekat atau lilit. Yang pertama untuk pengertiannya, akar lekat adalah akar yang digunakan pada tumbuhan untuk melekatkan diri pada tumbuhan lainnya atau medium lain seperti tembok dan batu. Akar lekat adalah tipe akar yang umumnya dimiliki oleh tanaman yang tumbuh di bawah naungan tanaman lain. Fungsinya adalah untuk melekatkan diri pada tumbuhan lain dengan tujuan mendapatkan sinar matahari bagi kepentingan fotosintesisnya. Selanjutnya untuk contoh akar lekat atau akar lilit. Yang pertama ada sirih atau Piper beetle. Yang kedua ada latda atau Piper nigrum. Yang ketiga vanili atau Vanilla planifolia. Anggrek bulan Phalaenopsis amabilis dan sirih merah Piper ornatum. Selanjutnya akar kontraktil. Akar kontraktil adalah akar yang berfungsi untuk menarik batang masuk ke dalam tanah.
Akar ini biasa juga disebut dengan akar pengerut karena dapat mengalami penyusutan atau pemendekan. Akar kontraktil terbentuk sebagai akibat kerusakan total atau pengerutan dan pelebaran sel-sel bentuk akar, khususnya sel-sel korteks setelah makanan cadangan di dalamnya habis. Kontraksi akar ini dapat menyebabkan pemendekan akar hingga 30-40%. Contoh-contoh tumbuhan dari akar kontraktil. Akar kontraktil banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil basah, yakni Dandelion atau Tarasacum, Semangi, Trifolium. Daun asam kecil, nama latinnya Oxalis. Wortel, nama latinnya Daucus. Kentang, nama latinnya Solanum tuberosum. Dan singkong, Manihot esculenta. Selanjutnya akan menjelaskan praktikum ke-6 yang berjudul modifikasi batang. Yang pertama, rimpang atau rhizoma. Pada gambar terdapat bagian-bagian pada gambar yang pertama, nomor 1 batang atau stem, nomor 2 daun atau lamina, nomor 3 tunas atau buds, nomor 4 node atau buku, nomor 5 intermode atau ruas buku, nomor 6 akar atau roots, nomor 7 serabut akar, nomor 8 modifikasi batang jahe merah. Pada batang jahe merupakan rimpang yang tertanam di dalam tanah. Tanda rimpang sebagai berikut. Yang pertama, berruas-ruas, berbuku-buku, akar tidak pernah bersifat seperti itu. Yang kedua, berdaun, tetapi daunnya telah menjelma menjadi sisik-sisik. Yang ketiga, mempunyai kuncup-kuncup. Yang keempat, tumbuhannya tidak ke pusat bumi, kadang-kadang muncul ke atas. Modifikasi ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada seragi atau stolon. Keterangan pada gambar. Nomor 1 akar roots, akar atau roots. Nomor 2 batang atau stem. Nomor 3 helai daun atau lamina. Nomor 4 batang pendek atau crown atau short stem. Nomor 5 stolon atau geragi. Nomor 6 anak tanaman. Nomor 7 node buku. Nomor 8 intermode ruas buku. Batang utama pada stroberi sangat pendek dan memiliki cabang-cabang kecil. Cabang-cabang kecil dan panjang ini merupakan modifikasi batang yang merayap di atas tanah, disebut stolon. Selanjutnya ada umbi lapis atau bulbus. Keterangan pada gambar: 1 batang semu, 2 umbi, 3 sisik, 4 kuncup, 5 cakram, dan 6 akar. Bulbus merupakan penjelmaan batang beserta daunnya. Umbi lapis ini memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis. Ini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan di bagian umbi, sedangkan bagian batang hanya bagian kecil pada bawah umbi lapis. Umbi lapis terdiri dari daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Struktur umbi lapis terdiri dari cangkram atau discus, sisik, tunica, kuncup atau tunas, gemae, dan akar serabut. Kelompok kami menggunakan mawar dengan nama latin Rosa sp. Pada gambar terdapat keterangan di antaranya. Yang pertama itu 1 daun, yang kedua cabang batang, yang ketiga duri modifikasi batang berupa duri semu, yang keempat batang, yang kelima node, dan 6 intermode. Batang mawar ini memiliki ciri bulat termasuk berkayu dan duri cabangnya berupa duri semu. Duri cabang terdapat 2 macam, yaitu duri semu dan duri sejati. Duri semu merupakan modifikasi batang berupa alat tambahan yang memiliki ciri durinya tajam dan mudah dilepas, dan jika terlepas tidak memiliki luka. Dan yang sejati, duri semu buatan merupakan modifikasi tumbuhan karena duri ini sebenarnya hanya
bertugas sebagai duri menempel. Biasanya duri tempel mempunyai struktur yang tajam dan mudah dilepaskan tanpa menyebabkan luka pada tumbuhan. Duri semu dapat dilihat pada mawar dan sebagainya. Sedangkan duri sejati adalah duri hasil modifikasi salah satu bagian pokok tumbuhan sehingga sukar dilepaskan dari batang. Jika terlepas akan menimbulkan bekas yang berupa luka. Modifikasi daun. Yang pertama ada daun cocor bebek. Pada daun cocor bebek, modifikasi daunnya ialah modifikasi daun tunas adventif. Yang kedua pada daun bunga kertas. Modifikasi pada daun bunga kertas ialah brastea. Selanjutnya modifikasi pada daun bawang merah. Modifikasi pada daun bawang merah ialah umbi lapis. Selanjutnya kaktus. Modifikasi pada daun kaktus ialah spina atau daunnya menjelma menjadi duri-duri. Baiklah, itulah video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.